Saya sering mengatakan bahwa bicara tentang law of attraction ataupun hukum tarik-menarik adalah bicara program ulang bawah sadar. Kalau ada beberapa teman-teman yang misalkan masih sulit dalam mempraktekkan hukum tarik-menarik atau memahaminya, sebenarnya masalahnya bukan di kamunya, tapi masalahnya di programnya. Di video ini saya akan berikan 3 cara ya, 3 teknik untuk kamu agar terprogram bawah sadar itu secara otomatis dan terkoneksi pada apa yang kamu inginkan. Magnet uang, magnet cinta, apapun itu ilmunya, simak video ini sampai selesai, ini bakal keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadin nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Dan di channel ini seperti biasanya kita kupas secara spiritual tentang hukum tarik-menarik atau istilah yang beredar di channel YouTube lainnya yaitu Law of Attraction. Tapi di channel ini dengan materi yang sama, dengan sedikit perubahan-perubahan yang lebih spiritual, saya berikan istilah rahasia keajaiban doa. Selamat datang di Rahasia Keajaiban Doa. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa dari dulu saya mengatakan bahwa bicara tentang hukum tarik menarik atau law of attraction itu bicara program ulang bawah sadar. Banyak yang mempraktekkan tapi tak menemukan esensi di sana. Banyak yang sudah praktek udah lama tapi tetap aja kegagalan yang ditemui. Ilmu yang bermasalah, atau kitanya yang nggak paham, atau programnya yang salah ya. Saya kasih 3 choice nih. Coba kamu komen di kolom komen. Menurut saya sih yang terakhir nih, programnya yang salah. Jadi sebenarnya kamu nggak salah, ilmunya juga nggak salah, programnya yang tidak tepat. Karena program ini akan menarik hal yang sama. Artinya misalkan contoh kamu sedang menarik rezeki, katakanlah ya seperti itu ya, menarik rezeki tetapi malah kesulitan yang datang. Ya berarti di dalam programnya adalah penolakan terhadap rezeki. Sesimpel itu saudara. Nah di video ini saya akan berikan 3 cara. Tetapi sebelum saya masuk kepada 3 cara program ulang bawah sadar atau 3 inti untuk memprogram pikiran bawah sadar itu, saya berikan sedikit penjelasannya. Karena semua konten saya atau semua video saya itu tidak bicara teknik sebenarnya, tapi bicara ilmu baru teknik ya. Artinya pahami dulu ilmunya baru masuk kepada caranya. Karena kalau sudah tahu caranya tapi nggak paham ilmunya juga bingung. Jadi saya nggak mau setengah-setengah dalam pengedukasian. Jadi tonton videonya sampai selesai. Program ulang bawah sadar itu adalah memprogram hati. Supaya apa? Supaya terkoneksi terhadap apa yang kita inginkan. Tidak ada penolakan di sana. Jadi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu terkoneksi, terhubung, selaras, sefrekuensi. Artinya kurang lebih seperti itulah. Jadi membuat ini dan ini itu cocok. Karena ini bisa membuka kesadaran kamu ya, bahwa sebenarnya pikiran kita dan hati kita itu setiap harinya berantem, gak pernah cocok. Itulah yang membuat hidup kita menjadi sulit, tidak damai. Nah PR kita atau yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat akal dan hati atau pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini selaras, damai. Kalau bicara pikiran bawah sadar, pastilah ada pikiran sadar. Tetapi yang menjadi pertanyaannya itu adalah bagaimana cara memprogram bawah sadar. Sebelum ke sana, pahami bahwa di dalam diri manusia itu terdapat 2 hal, 2 ruang. Pertama akal, kedua hati atau pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ini semuanya kerjanya otomatis ya. Cuma yang di akal atau pikiran sadar itu jangka pendek. Nah jangka panjangnya atau semua yang kita simpan ya, semua data yang kita simpan itu disimpan di dalam bawah sadar. Jadi jangka panjang itu kalau bawah sadar itu hati itu. Ya sekali lagi ada akal ada hati. Kalau akal atau pikiran sadar itu kapasitasnya hanya 12%. Kalau bawah sadar itu kapasitasnya 88%. Itu jauh lebih dominan. Ini saya bicara riset aja dulu ya. Kalau bicara realitanya itu sebenarnya menurut saya kalau orang sudah masuk kepada ranah spiritual, terus dia sangat percaya tentang keajaiban, ya bawah sadarnya maksimal bisa sampai 95%. Ini saya bicara riset jadi 88%. Baik, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja mengambil dan menyimpan data itu seperti apa? Itu semua cara kerjanya dari panca indera kita. Tapi saya kerucutkan 3 aja ya yang paling penting. Pertama penglihatan, saya sering menyebutnya dengan visual. Kemudian pendengaran itu audio. Kemudian yang ketiga adalah kinestet, area perasanya kita. Nah sekarang saya akan buat kamu menjadi otomatis.
terprogram dengan sendirinya. Oke, kita langsung masuk pada caranya ya. Yang pertama adalah visual. Bagaimana kita bisa terkoneksi pada apa yang kita inginkan. Mungkin karena konten ini sering bicara tentang magnet uang, sekarang kita bicara bagaimana caranya menarik uang atau menjadi magnet uang dengan program ulang bawah sadar menjadi magnet uang. Nah, secara visual, penglihatan ini harus mulai membiasakan diri melihat uang. Prakteknya bisa kamu simpan di beberapa titik uang. Nih, kantong kita, jaket kita, dompet kita, dan lain-lain. Jadi setiap kali tangan kamu masuk kantong, kamu melihat uang. Ini hanya ingin memaksa atau memprogram visualnya kita agar apa? Agar terkoneksi pada uang. Di mobil mungkin taruh uang. Kalau di motor jangan, nanti diambil orang. Di mobil ditaruh uang. Jadi even ketika kamu masuk mobil, kamu melihat uang. Lalu di kamarmu simpan aja uang. Ya 100.000 atau berapa gitu ya. Ini sebagai eksperimen juga. Kemudian saya mau buat kamu terprogram itu secara otomatis gitu. Tanpa harus kamu menekan pikiranmu saya harus terprogram menjadi magnet uang. Nggak perlu seperti itu. Jadi saya akan buat kamu menjadi otomatis. Visualnya banyakin liatin keberlimpahan. Lihatkan kepada objek yang kita inginkan. Kalau kamu ingin mobil ya tinggal pajang aja fotonya. Percaya tidak percaya, pakar loa juga melakukan itu kan gitu. Kamu bisa tonton video di Secretnya kan pasti ada seperti itu. Pasti ada yang memberikan contoh seperti itu. Nah, ini saya jelaskan secara lebih mudah ya, lebih mudah untuk kita pahami. Jadi visual kamu mengarah kepada apa yang kamu inginkan. Nah, dalam hal ini kalau bicara rezeki kan uang. Jadi kantong kamu jangan sampai kosong, dompet kamu jangan sampai kosong. Lalu ketika kamu melihat uang itu rasakan. Pertama melihat uang, kamu rasakan baik-baik keberadaan uang dan buat dirimu menjadi tenang dan bahagia. Visual. Kemudian yang kedua adalah audio. Nih, pendengaran nih. Pendengaranmu juga harus terprogram tentang uang itu sendiri. Kalau audio, saya lebih menyarankan bersyukur dan merasakan keberlimpahannya. Kamu bisa tonton video saya beberapa minggu yang lalu, saya upload audio syukur. Nah, di situ kamu bisa dengarkan secara berulang. Dari bangun pagi kamu dengerin itu terus. Dengerin itu terus ya. Setiap hari. Ini sebenarnya eksperimen 7 hari juga pasti akan kelihatan hasilnya. Tapi ya itu, jaga feel, jaga rasa, jaga hati. Tetap dalam kondisi yang positif. Nggak usah mikirkan sesuatu yang tidak semestinya harus kamu pikirkan. Lebih-lebih kesedihan, lebih-lebih kesusahan, ketakutan gitu. Itu nggak boleh ada di pikiran kamu. Karena kalau itu ada di pikiran kamu, maka sebenarnya program kamu bukan program rezeki, tapi programnya adalah program kesedihan. Note ya, jelas banget di sini nih. Ini audio. Nah, audio itu misalkan kamu berbincang-bincang tentang kebaikan, berbincang-bincang tentang uang, tentang ilmu yang mengarahkan pada keberlimpahan. Itu juga bagian dari program magnet uang. Jadi secara audio atau pendengaran kamu buat agar terkoneksi kepada apa yang kamu inginkan. Dalam hal ini, dalam video ini kan saya menjelaskan tentang magnet uang ya. Gimana caranya kamu harus mendengarkan bisnis tentang uang ataupun audio terapi tentang uang. Di YouTube banyak. Di channel YouTube saya juga ada, kamu boleh cari. Insya Allah ada di sana program magnet uang. Itu yang bagian audio ya. Kemudian perasa, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Gak boleh ada cerita bad mood selama kamu memprogram pikiran bawah sadar. Karena kalau orang sudah bad mood, feel-nya buruk, feel-nya gak baik, yang muncul adalah vibrasinya negatif. Dan yang terkirim kepada alam semesta adalah negatif juga. Nah, di sini nih masalahnya. Di sini masalahnya yang tadi saya katakan di awal bahwa sudah banyak yang mempraktekkan, sudah berusaha untuk program ulang bawah sadar tapi nggak dapat apa yang diinginkan. Sebenarnya karena tertolak. Satunya vibrasi negatif, lalu yang diinginkan positif. Jadi nggak nyambung. Sesuatu yang positif akan menarik yang positif. Ilustrasi sederhananya kalau saya nanam duren, ya yang tumbuh juga duren, nggak mungkin mangga kan begitu. Ilustrasi sederhana seperti itu ya. Jadi maksimalkan dalam 3 hal ini. Visual, audio, kinestetik atau penglihatan, pendengaran, perasa. Ini 3 hal ini harus terkoneksi pada yang kamu inginkan. Sepertinya kalau kamu sungguh-sungguh dan feelmu enak, kamu nggak akan sampai berbulan-bulan mempraktekkan ini. Hanya saja ketika dapat sesuatu, dapat yang kamu inginkan, walaupun itu tidak fantastis, kamu harus bijaksana dan bersyukur terhadap datangnya rezeki itu. Karena dengan kamu bersyukur justru itu yang akan membuat Allah tambah semua nikmatnya. Jadi ditambah nanti setelah bersyukur. Sebenarnya ini tujuannya adalah untuk menciptakan rasa syukur, untuk meningkatkan vibrasi syukur, untuk meningkatkan vibrasi keberlimpahan di dalam diri kita. Kamu boleh praktekkan, sekali lagi saya ulangi, 3 hal, 3 cara. Tapi pahami penjelasan saya di awal tadi ya, bahwa sebabnya adalah dikarenakan kita itu tidak terkoneksi kepada apa yang kita inginkan.
Jadi kalau cuman program kata orang ya, tetapi kitanya nih, audio kita, kemudian visualnya kita, kemudian rasa kita tidak terkoneksi ke sana, maka menurut saya itu akan menjadi sulit, bahkan tidak mungkin itu terkoneksi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kamu tinggal praktekkan program ulang bawah sadarmu, nggak usah nanya berapa lamanya, tinggal bagaimana kamu mempraktekkan itu dengan maksimal. Insya Allah akan membuahkan hasil dengan sangat baik. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Bagus Baraja Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.